Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu. Pagi ini kami tidak beraktivitas kembali, namun sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkata-katalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku, terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Akhir-akhir ini banyak kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan melalui YouTube atau melalui media sosial Instagram atau melalui media televisi, menyampaikan bahwa tahun-tahun ini adalah akhir zaman, di mana nubuatan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan sejak dahulu kala sudah tergenapi, dan akhir-akhir ini hampir semuanya sudah tergenapi. Oleh karena itu, semua hamba-hamba Tuhan menyampaikan supaya manusia datang kepada Tuhan Yesus, karena dialah satu-satunya jalan keselamatan untuk boleh kepada Bapa di surga. Nah, jadi hari ini kita perjanjian lama, kitab Yesaya tadi mengingatkan kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Nah, ternyata saudaraku, ada waktunya nanti Tuhan tidak bisa kita temui lagi. Baik kita membaca firman-Nya, baik kita melalui kebenaran yang kita dengarkan melalui firman Tuhan, tetapi kita tidak akan mengerti lagi maknanya, karena ada saatnya Tuhan akan mengangkat Roh Kudus dari dunia ini. Firman Tuhan sudah dituliskan di dalam kitab Wahyu, mengatakan bahwa ketika saatnya tiba, maka Tuhan tidak bisa lagi kita temui, walaupun kita mungkin mencarinya dengan air mata, tapi kita tidak dapat menemuinya. Nah, sekarang masih diberi kesempatan saudaraku untuk boleh kita bertemu dengan Tuhan setiap hari melalui kebenaran firman-Nya. Jadi kita harus mencari Tuhan setiap hari melalui kebenaran-Nya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Nah, jadi kalau sekarang ini banyak manusia ditemui oleh Tuhan Yesus sendiri, bukan dari pelayanan manusia, sehingga mereka mau datang kepada Tuhan Yesus bertobat mengikut Kristus. Nah, jadi oleh karena itu, apalagi kita saudaraku yang sudah mengenal firman Tuhan, mari jangan kita abaikan, karena setiap hari waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Selalu saja ada hal-hal yang buruk yang kita temui di dunia ini. Oleh karena itu, mari persiapkan hati kita. Setiap hari kita mencari firman Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nah, jadi kalau firman itu adalah Allah sendiri, dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, oleh karena itu ketika kita membaca firman Tuhan, berarti kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari saudaraku, bawa seisi rumah kita, keluarga kita,
supaya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena di kitab Matius juga dikatakan, Matius 18 ayat 20 disebutkan di sini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi 2 atau 3 orang. Nah, keluarga kita biasanya di rumah mungkin ada suami istri, ada anak. Nah, berarti sudah ada 2 atau 3 orang. Nah, ketika 2 atau 3 orang tadi berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, nah dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan saudaraku, setiap hari beri waktumu untuk boleh mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, berkumpul 2 atau 3 orang, suami istri, anak-anak. Nah, itu akan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, mari kita ambil kesempatan ini, saudaraku. Jangan kita membuang-buang waktu kita, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Tapi harus kita persiapkan. Jangan sampai kita seperti wanita yang bodoh, ya, 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Karena gadis yang bodoh tadi, dia tidak mempersiapkan minyaknya. Sampai ketika mempelai Tuhan datang, dia tidak punya persiapan untuk itu. Nah, oleh karena itu, mari saudaraku, siapkan hatimu, carilah Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan, sering dinyanyikan oleh lagu rohani, yang dinyanyikan dalam lagu tertulis dalam Mazmur Mazmur 84 ayat 11a, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sering dinyanyikan ini, saudaraku. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, jadi kita lebih baik kita duduk di bawah kaki Tuhan untuk memuji, memuliakan namanya. Di situ ada kedamaian, ada ketenangan dan sukacita. Oleh karena itu, selagi masih diberi kesempatan bagi kita, saudaraku, mari kita cari Tuhan, mari kita temui Tuhan selagi dia dekat, supaya jangan terlambat waktu yang sudah diberikan Tuhan. Karena hari Tuhan itu seperti pencuri, kita tidak tahu kapan waktunya, apakah pagi, siang, malam, besok, atau lusa, atau tahun depan. Kita tidak tahu. Jadi mari selagi masih ada kesempatan Tuhan berikan buat kehidupan kita, mari kita datang kepadanya, kita mencari wajahnya, kita mencari kebenarannya, supaya kita mempunyai kehidupan kekal yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami senantiasa boleh mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan, mencari melalui kebenaran firman Tuhan. Ajari dan pimpin kami Tuhan, untuk tetap kami setia kepada kebenaran-Mu. Ajari kami juga untuk tetap teguh di dalam iman, percaya kami, karena banyak tantangan dunia ini, banyak hal-hal yang selalu terjadi yang mengerikan dan menakutkan. Tetapi ketika kami berseru kepadamu, selalu ada kedamaian, ketenangan, sukacita yang Tuhan berikan bagi kami melalui penghiburan dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan, perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.